buka maupun kurung tutup ya. Kalau kurung buka maksudnya adalah angka ataupun angka pada bilangan tersebut di sini, misalkan kurung buka dari A, B, berarti A dan B-nya bukan merupakan solusi ya. Nah, pada himpunan ditulis dengan tanda kurang dari saja, ya, bukan kurang dari sama dengan ya. Kalau kurung tutup, tandanya kurang dari sama dengan. Kemudian pada garis bilangan, kurung buka ditandai dengan titik yang bulatan kosong, ya. Kalau kurung tutup ditandai dengan titik bulatan penuh, ya. Jadi kalau kurung buka, ya, A, B kurung buka pada himpunan ditulis kurang dari sama dengan, kurang dari saja, maaf. Dan pada garis bilangan dia ditandai dengan bulatan kosong. Kalau kurung tutup, dua-duanya ditandai dengan kurang dari sama dengan, begitu. Pada garis bilangan ditandai dengan bulatan penuh ya, pada titik-titik ujung. Dan kalau ada campuran, satunya bulatan penuh, satunya bulatan kosong, maka sesuai dengan tanda tersebut, pada sebelah kirinya adalah kurang dari sama dengan, sebelah kanannya adalah kurang dari ya. Dan pada garis bilangan juga yang sebelah kanannya bulatan kosong, sebelah kirinya bulatan penuh ya. Gitu. Nah, kemudian kita sudah bisa mengubah bentuk desimal menjadi pecahan maupun pecahan menjadi desimal pada bentuk khususnya bilangan rasional ya. Bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dibentuk menjadi pecahan ya. Nah, kemudian kita masuk kepada pertidaksamaan ya. Menyelesaikan pertidaksamaan, saya tulis dulu. Menyelesaikan ya, menyelesaikan pertidaksamaan yang pertama yaitu satu ruaskan ya. Ya, satu ruaskan ya. Simpelnya saya tulis dengan kata-kata yang pendek ya supaya bisa mudah diingat. Setelah satu ruaskan, samakan penyebut ya. Kalau punya penyebut. Kalau penyebutnya cuma satu ya nggak perlu disamakan ya. Yang ketiga, faktor linear ya. Bentuk faktor linear. Ada faktor kuadrat, jadikan faktor linear gitu ya. Dan seterusnya. Kemudian yang keempat, titik pemecah ya. Titik pemecah itu artinya titik pembuat nol pada pembilang maupun penyebut ya. Contohnya, kalau 5 min X per X kurang 7, lebih dari sama dengan 0 ya. Titik pemecahnya pada pembilang atau penyebut yaitu 5 kurang X sama dengan 0, yaitu X sama dengan 5. Satu lagi, yang bawahnya X min 7 sama dengan 0, X sama dengan 7. Nah, itu titik pemecah namanya ya. Pembuat 0 pada pembilang, contohnya 0 per 5 sama dengan 0. Ini pembuat 0 pada pembilang, maupun 5 per 0 tidak terdefinisi. Nah, ini pembuat 0 pada penyebut ya. Nah, jadi titik pemecah itu adalah pembuat 0 pada pembilang maupun pada penyebut ya. Nah, jadi ini pembilang, ini penyebut. Pembuat 0 pada pembilang maupun pada penyebut ini. Jadi dibuat X sama dengan 0. Nah, berikutnya adalah setelah titik pemecah, garis bilangan dulu boleh ya, garis bilangan. Jadi setelah titik pemecah garis bilangan, misalkan ini 2 titik pemecahnya gitu. Baru kemudian titik U, titik uji yang 7, yang terakhir adalah himpunan penyelesaian.
gitu ya. Setidaknya 7 tahapan tersebut. Baru kita lihat sekarang bagaimana prosesnya menyelesaikan pertidaksamaan. Ya, kita langsung ke soal. Kita cek satu persatu, satu ruaskan. Sudah ya, sudah satu ruas. Samakan penyebut. Ya, samakan penyebut, ini penyebutnya cuma satu, nggak perlu samakan. Faktor linear, bawahnya faktor linear, di atasnya belum. Ya kan? Jadi di atasnya di faktor linearkan. Berapa faktor linearnya dari X kuadrat kurang 8 X kurang 20? Yaitu X min 10, X plus 2. Ya gitu ya. X min 3 kurang dari sama dengan 0. Gitu. Ya. Nah, sudah setelah faktor linear makanya titik pemecah. Yaitu X kurang 10 sama dengan 0 atau X sama dengan 10. Ini titik pemecah ya. Nah, kemudian X plus 2 sama dengan 0, X sama dengan min 2. Satu lagi, X min 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. Sudah, titik pemecahnya ada 3. Kemudian garis bilangan. Garis bilangan karena ada 3 titik, maka kita buat aja sembarang dulu. 3 titik, begitu. Yang paling kiri adalah negatif 2, kemudian 3, kemudian 10. Baru kemudian ambil titik uji. Titik uji paling mudah di X sama dengan 0 ya. X sama dengan 0 kita tandai posisinya di sini kira-kira. Berarti X sama dengan 0, ini titik uji. Titik uji, ambil X sama dengan 0. Maka substitusi ya ke dalam persamaan yang di atas nih, pertidaksamaan ini ya. Nah, boleh yang di atas ini X kuadrat kurang 8 X kurang 20, boleh juga yang bawah ini yang sudah difaktorkan. Lebih mudah ke yang sudah difaktorkan karena kita tahu positif negatifnya ya. 0 kurang 10 gitu ya. Dikali 0 tambah 2 per 0 kurang 3. Nah, ini kita bisa tahu positif negatifnya. 0 kurang 10 artinya negatif, 0 tambah 2 artinya positif, 0 kurang 3 artinya negatif. Di atasnya negatif, di bawah negatif. Negatif dibagi negatif artinya positif. Artinya dia lebih dari 0 gitu ya. Atau tanda positif. Sehingga kita beri tanda di sini positif ya. Nah, setelah tanda positif kita berikan, maka bergantian tanda negatif, positif, negatif. Gitu ya. Kemudian himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian menyesuaikan dengan tanda yang diminta. Di sini ada tandanya kurang dari sama dengan. Jadi ambil tanda yang kurang dari di sini. Ya, di sini kurang dari sama dengan itu dibulatin. Kecuali yang penyebut ya. Ini dibulatin. Ini dibulatin, bulatan penuh, kecuali penyebut X sama dengan 3 itu di bagian penyebut dia bulatan kosong. Gitu ya. Karena tadi 5 dibagi 0 tidak terdefinisi. Kalau kita input angka 3 ke dalam persamaan ini, ya, ketidaksamaan tersebut di bawahnya menjadi kosong, menjadi 0 ya. Nah, 5 dibagi 0 tidak terdefinisi. Nah, ini berarti pasti salah gitu. Makanya angka 3-nya bukan merupakan solusi. Begitu ya. Kenapa angka 3-nya bukan bulatan penuh, tapi bulatan kosong, dikarenakan dia bagian penyebut. Maka dari sini didapatkanlah himpunan penyelesaiannya adalah yaitu dari X kurang dari sama dengan min 2, gitu ya. Kemudian X-nya kurang dari sama dengan 10, X-nya lebih dari 3. X anggota bilangan real. Gitu ya. Bisa?
Gitu ya. Nah, kalau bisa, sekarang saya coba yang agak lebih sedikit lebih mudah ya. Nah, ke belakang masih kelihatan nggak? Nah, kelihatan ya. Oke. Kalau kurang kelihatan dibesarin lagi. X plus 2 kuadrat X minus 1 ya. X min 3 X plus 1 pangkat 3. Oke, kita mulai satu ya. Tahapan pertama, satu ruaskan, sudah ya. Tahapan kedua, samakan penyebut, sudah ya. Karena dia satu pecahan, dianggap satu pecahan, yang namanya menyamakan penyebut itu kan dua pecahan ya. Ya, ini satu pecahan sendiri, maka dia sudah satu penyebut ya. Yang ketiga, faktor linear. Sudah faktor linear belum? Jawabannya adalah sudah ya. Nah, itu sudah paling sederhana tuh. Kalau mau ditulis faktor linear lagi kayak begini, X plus 2, X plus 2 kan gitu ya. X minus 1, X minus 3, X plus 1, X plus 1, X plus 1. Nah, ini faktor linearnya begini. Jadi yang dimaksud faktor linear itu ya begini sebenarnya. Itu juga sudah dalam bentuk sederhana gitu. Ya, faktor linear. Kalau diurai ya sebenarnya persamaan kuadrat. Cuman sudah dalam bentuk faktor linear. Ya, faktor linear. Jadi kita tidak memerlukan yang bentuk panjangnya, kita perlukan bentuk yang simpelnya aja. Ya. Nah, sudah faktor linear, sudah dianggap menjadi faktor linear. Kemudian diambil titik pemecah ya. Nah, titik pemecahnya tadi titik pemecahnya ini saya hitung yang pertama X plus 2 sama dengan 0, X sama dengan min 2. Yang lainnya udah nggak saya hitung ya, caranya sama ya, yaitu X sama dengan 1 yang atasnya, yang bawahnya X sama dengan 3, satu lagi X sama dengan min 1. Jadi titik pemecahnya yaitu uh, ya min 2, 1, 3, min 1 gitu ya. Yang kelima garis bilangan ya. Karena ada 4 titik ya buat aja 4 titik. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, dari paling kiri yaitu negatif 2, negatif 1, 1, 3. Gitu ya. Sudah, titik pemecahnya sudah, garis bilangan juga sudah. Yang kelima adalah yang keenam adalah titik 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 uji. Titik ujinya boleh uji di mana aja? Boleh. Ambil yang paling mudah, X sama dengan 0. Kalau 0-nya sebagai titik pemecah, tidak boleh sebagai titik uji ya. Ya. X sama dengan 0, posisinya di sini. Nah, kita tandai dulu sedikit ya. Nah, masukkan ke dalam pertidaksamaannya ya. Yaitu 0 plus 2 kuadrat, 0 kurang 1 per 0 kurang 3, 0 plus 1 pangkat 3. Nah, sekarang kita hitung. Yang kita perlukan adalah bilangannya aja, negatif atau positif. Kalau kita mau hitung boleh. Sama aja ya. Tapi lebih simpel pakai positif negatif. Itu bebas ya. 0 plus 2 artinya 2, maksudnya adalah positif. 0 kurang 1 min 1, maksudnya adalah negatif. 0 kurang 3 min 3 artinya negatif. 0 plus 1 artinya positif. Nah, di atasnya plus kali min negatif, di bawahnya min kali plus adalah negatif juga, hasilnya adalah positif. Maksudnya adalah lebih dari 0 ya. Nah, tanda plus itu berada di X sama dengan 0 ya. Nah, yaitu di ya, di sini ya. Tanda plusnya di sini.
Nah, sudah sisanya adalah bergantian tanda. Kecuali dalam kasus ini pangkat yang genap. Itu kan foto linear benar. Foto linearnya ada pangkat genap, ada pangkat ganjil. Ya, jadi yang pangkat ganjil tidak bergantian tanda. Bergantian tanda. Kalau pangkat genap tidak bergantian tanda. Ya, nanti saya ambil contohnya ya. Cuman kalau ditandai aja di sini, kalau ini pangkatnya genap, maka dia bergantian tanda kecuali ini di X berapa nih? X sama dengan min 2. Nah, dia nggak bergantian tanda. Tadi kita sudah positif, positif ya, bergantian tanda negatif gitu ya. Kemudian positif, ke kirinya juga sama, positif, kemudian negatif. Nah, ketemu min 2 di sini negatif lagi. Dikarenakan pangkatnya pangkat genap ya. Ya, pangkat genap kan kalau negatif dibaratkan negatif. Itu positif ya. Positif dibaratkan positif, negatif dibaratkan negatif positif. Ya, saya ambil contoh visualnya setelah ini ya. Nah, ini diingat dulu kalau pangkatnya khusus pangkat genap dia tidak bergantian tanda ya. Yang lainnya semua bergantian tanda. Pangkat ganjil bergantian tanda. Pangkat satu kan bergantian tanda. Nah, tandanya lebih dari, bukan lebih dari sama dengan. Berarti dia bulatan kosong nih semuanya. Tuh. Kalau dia lebih dari sama dengan, dibagi dua. Ada yang bulatan kosong, ada bulatan penuh. Ya, bulatan penuhnya pada pembilang, bulatan kosongnya pada penyebut. Mana pembilangnya? X sama dengan min 2, X sama dengan 1. Jadi kalau saya punya persamaan, oh, saya selesaikan dulu ini, himpunan yang terakhir, himpunan penyelesaian ya. Yang ketujuh, himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian yang diminta adalah tadi bentuk tandanya yang lebih lebih dari. Nah, lebih dari ini maksudnya adalah bulatan kosong semua nih. Dicek yang tanda positif, mana positif yang ini. Ya, ini. Berarti himpunan penyelesaiannya yaitu dari apa? Min 1 sampai 1 ya. Nah, kita boleh tulis seperti ini. Gitu ya. Digabung X-nya lebih dari 3. Boleh. X anggota bilangan real. Atau cara penulisan lainnya juga boleh seperti ini. Min 1 sampai 1. Nah, ini artinya kurung penuh ya. Kurung siku itu artinya min 1-nya ikut sebagai solusi. Kemudian digabung berapa tadi? 3 ya. 3 sampai tak hingga. 3-nya tidak ikut sebagai solusi begini. Ya, ini 3 yang biasa menandakan dia bulatan kosong. Tak hingga bulatan kosong karena masih ada bilangan terus. Tuh. Bisa dipahami konsepnya? Dibilang mudah-mudah, susah juga ada lagi. Dibilang mudah-mudah, susah ada yang jadi itu. Coba diperhatikan dalam keseluruhan pola, sebenarnya tidak ada yang dimaksud dengan mudah atau susah. Tapi dikarenakan karena kita nggak punya cara. Ya, karena kita nggak punya cara. Itu aja sebenarnya. Kita nggak punya cara karena banyak cara. Kalau istilah pepatah banyak cara menuju loh. Jalannya banyak, kita nggak punya satu pun jalan. Jadi kita nggak punya cara sama sekali. Itu yang disebut dengan susah itu. Ya. Karena kita nggak punya satu cara yang kita bisa menyelesaikan. Karena banyak dalam satu persoalan bisa jadi kita nggak memahami konsep ini, tapi kita bisa menyelesaikan dengan konsep lainnya. Tapi ya, karena kita nggak punya konsep yang bisa kita selesaikan kan, jadi itu problemnya. Nggak bisa menyelesaikan masalah. Dan yang paling
Ya, apa, kalau dalam kehidupan sosial itu salah satunya itu ketika orang nggak punya acara dia suka mengambil kesimpulan yang ngaco ya. Ngaco. Salah satunya itu orang orang melakukan tindakan bunuh diri itu sebenarnya dia melakukan itu karena dia merasa nggak bisa menyelesaikan persoalan. Padahal kadang-kadang persoalan itu nggak diselesaikan juga nggak masalah gitu. Kalau dalam teman kan yang kita saya nggak ada jawabannya ya. Udah saya yang bilang kosong. Jadi saya nggak saya gitu ya. Itu contohnya. Jadi nggak ada penyelesaian itu adalah suatu solusi juga. Nah, berarti persoalan itu harus diselesaikan. Tapi kalau orang yang bunuh diri tadi dianggapnya itu dia harus menyelesaikan masalah gitu. Ya. Contohnya kalau orang kita cerita dia waktu mau ulang, ya kan? Apa yang dia lakukan? Frustasi kan? Karena biasa aja untuk frustasi kan? Nah, karena intinya kalau nggak punya uang, ya nggak usah bayar utangnya. Nggak bisa dibayar kan? Mau bayar juga nggak bisa kan? Nah, jadi jangan frustasi dengan nggak bisa bayar utangnya. Lebih baik memikirkan bagaimana cara membayarnya. Nah, bagaimana cara membayarnya itu problemnya di situ. Jadi daripada frustasi mikirin membayar utang, gimana caranya bisa mendapatkan penghasilan. Itu aja sebenarnya. Kalau ketika dia berpikir bagaimana cara mendapatkan penghasilan, maka solusinya akan keluar banyak. Karena setiap orang punya cara menghasilkan uang. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Ya, utang dulu. Dari mulai mengenai apa sampai itu cara terserah caranya bagi apa bagus atau kurang bagus gitu ya, itu pilihan. Nah, pilihan itu ya. Nah, jadi menyelesaikan pertidaksamaan tadi saya ambil selesaikan contoh ini dulu tadi. Kalau kurang dari maka dia semuanya bulatan kosong. Kalau saya ganti menjadi kurang lebih dari sama dengan, oke, ini masih soal yang sama. Saya ganti menjadi X plus 2 kuadrat X min 1 per X min 3 X plus 1 pangkat 3, saya tambahkan lebih dari sama dengan 0. Yang saya tambahkan cuma sama dengan aja ya. Ya kan sama dengan itu artinya nilai sama dengannya diakui. Nilai sama dengannya itu diakui. Maksudnya bagaimana? Kalau 5 dibagi 0, ini tidak terdefinisi. Makanya yang bagian penyebut bukan merupakan solusi. Contohnya kalau saya ambil bagian penyebutnya 3, bagian penyebut 3 kurang 3 kan 0 itu yang penyebut ya kan? Angka itu tuh, yang ini. X sama dengan 3. Saya ambil angka 3, berarti 3 kurang 3 0. 0-nya di bagian penyebut. Maka tidak terdefinisi. Apakah tidak terdefinisi lebih dari sama dengan 0? Nggak bisa dijelaskan. Ya kan? Makanya X sama dengan 3 bukan merupakan bagian dari solusi. Jadilah dia bulatan, tetap bulatan kosong. Tapi kalau diambil X sama dengan 1 di bagian pembilang, 1 kurang 1 sama dengan 0. Artinya kalau 0 dibagi dengan berapapun bilangannya, hasilnya tetap 0. Kalau 0 lebih dari sama dengan 0, saya tulis. Betul nggak? 0 lebih dari sama dengan 0. Betul. Dia tidak lebih dari, tapi dia sama dengan 0 lebih dari sama dengan 0. Ya, dia nggak lebih dari, tapi dia sama dengan. Ini kan kalau diurai kan 0 lebih dari 0 atau 0 sama dengan ini ya memang salah, tapi ini betul pernyataannya menjadi itu. Dalam logika matematika atau jadi salah satu atau dua-duanya benar. Jadi angka 1 tadi 1 kurang 1 0 dibagi berapapun angka di bawahnya tetap 0. 0 lebih dari sama dengan 0 menjadi persamaannya menjadi tepat. Persamaannya menjadi tepat, maka himpunan penyelesaiannya adalah bulatan penuh. Jadi angka 1 dan angka min 2 itu bulatan penuh nih. Gitu.
Sedangkan min 1 dan 3 bulatan kok. Itu aja bedanya. Ya. Bisa? Nah, kalau kalau bisa coba ditulis dulu nih angka-angkanya nih, min 2, min 1, 1, 3. Garis bilangannya langsung. Garis bilangannya aja ditulis ya. Min 2, min 1, 1, 3. Semuanya bulatan. Bulatan kosong. Ya, semuanya bulatan kosong. Min 2, min 1, 1, 3. Saya mau ubah bentuknya aja. Oh, ya, garis bilangannya aja dulu. Min 2, min 1, 1, 3. Di garis bilangannya. Ya. Min 2, min 1, 1, 3. Min 2, min 1, 1, 3 ya. Min 2 tadi, min 2, min 1, 1, 3 ya. Sudah? Sudah belum? Nah, sekarang saya buat persamaannya sama ya, yaitu X min 1, X min 1, X plus 1 pangkat 3 per X plus 2 kuadrat X min 3. Kurang dari sama dengan 0. Nah, sekarang dengan titik yang sama coba dikerjakan. Tadi tahapannya jangan dilewat dulu ya. Tahapannya tadi udah sampai faktor linear udah. Titik pemecahnya dulu ya. Titik pemecahnya juga udah tadi kan? Itu yang tadi ditulis ada titik pemecahnya sama kan? Titik uji, mulainya tadi titik uji. Ambil titik ujinya di X sama dengan berapa? Di X sama dengan 0 boleh, di X sama dengan yang lain boleh. Hasilnya bukan berapa boleh, maksudnya angka boleh, positif atau negatifnya juga boleh. Kalau angka berarti nanti negatif 7, bukan angka ya. Yang diperlukan negatifnya. Silakan ditandai di garis bilangannya, positif, negatif ya. Itu dicek juga, itu bentuknya adalah kurang dari sama dengan. Jadi dia ada yang bulatan kosong, ada yang bulatan penuh. Gitu. Apa? Boleh, kalau boleh, yang lain juga boleh ya. Tidak ada masalah. Karena kan dia penggantian tanda ya. Yang jelas, yang paling mudah adalah X sama dengan 0. Mau pakai X yang lain boleh. Tapi yang paling mudah adalah X sama dengan 0. Ya, ditandai ke garis bilangan, tetapi sampai penampilan saya. Ya.
Kurang. Nah, bisa. Selesaikan tentang berikutnya. Setelah ini, ya itu kan baru titik ujinya. Kamu belum menyelesaikan? Ya, belum menyelesaikan. Titik uji berarti benar-benar saya kan? Ya, mau coba? Iya. Udah ada tulisannya biar tahu ya. Ini Pak. Berarti yang dari itu ini penting sih. Kamu belajar takutnya kalau sini negatif ya. Ini berarti pendidikan Pak. Yang ini. Siapa namanya? Ini Pak. Ini. Bareng-bareng ya. Koordinator kelas 60 siapa? Koordinator kelas 60. Oh, iya. Pak. Ya bisa ya Pak, bagus Pak. Enggak, biar kita kan tidak terlalu jadwal begini kan kurang nggak sih Cem? X kurang 3 nggak sih? X kurang kok X tambah 3? Biar kurang di luar kawan yang X kurang 3 di soal X kurang 3 yang di atas yang di soal tekan X tambah 3 X kurang 3 yang kita X kurang 3 banding X yang 3 iya. Penggilaan dan makanya saya suruh coba bentuk yang lain yang aja kan
Supaya ngecek aja paham ya konsepnya itu. Tadi dia salto apa? Ini dia plus 3. Nah, itu Pak. Ini ya, dari mana ini? Dari panjang. Kita tahu bakal tentang yang mau aja yang Manapun kita pergi, kalau kita punya satu kemampuan, itu kemampuan itulah yang menunjukkan kualitas kita. Ya. Saya bilang saya bisa ngajar di Telkom karena saya punya kompetensi biasanya matematika salah satunya. Walaupun Telkom dianggap hebat, ya, saya punya matematika itu buat masuk situ, gitu ya. Jadi punya cara itu maksudnya punya cara itu seimbang dengan kompetensi yang kita miliki. Jangan hanya kemampuan kita di atas kertas. Di atas kertas boleh Pak Guru yang IPK nilai-nilai boleh. Tapi kita harus menguji kemampuan kita sendiri. Harus naik level. Yang mau dianggap hebat sama orang. Nah, itu kita emang bisa hebat itu betul itu ada kemampuan itu tapi dipuji oleh orang ya wajar dalam kata kita mampu yang lain enggak enak jadi ganti sebenarnya jadi tidak bisa sembahkan. ya boleh mengasih Jadi teman-teman, di sini kita punya permasalahan yaitu berupa x kurang 1 12. Nah, habis itu kita mencari itunya nilai itunya lah. Ya kita mau pecah ini buat mendapatkan nilai x-nya itu buat kita masukin yang ke sini nanti. Oh, enggak? Enggak. Pelan-pelan kita. Nah, jadi yang pertama itu kita akan satukan luas ya. Ya, benar. Nah, tapi ini karena tidak ada yang di ruang kanan, berarti kita sudah menyelesaikannya. Oke, lanjut ke next step. Jadi itu sama kan menyebut, karena ini tidak ada penyebut lain, berarti sudah dianggap selesai. Berarti kita ke next step. Yaitu kita bentuk faktor linear. Nah, jadi kan udah yang kayak bawa bilang tadi, ini udah faktor linear yang paling sederhana. Habis itu tuh kita bikin titik pemecah yang ini. Nah, ini kita bikin titik pemecah. Jadi yang dari si x kurang 1, x tambah 1, yang x tambah 2, sama x tambah 3 ini nih. Kita pecah buat mendapatkan nilai x sama dengannya. Sampai ini paham? Kayaknya kamu tidak paham ya, Nah. Nah, habis itu tuh, habis bikin titik pemecah, kita bikin pemecahnya dari berapa sama ya? Ya, ada x sama dengan 1. Berapa disuruh gambarkan garis bilang tadi karena titik pemecahnya sama ya. Jadi nggak usah gambar lagi garis bilangnya. Titik pemecahnya adalah 1 min 1 min 2 3. Jadi garis bilangnya udah ada kan? Nanti titik kunci Bisa kita titik kuncinya berapa? titik kuncinya, nah kita pakai 0 ya. Titik kunci ya ditulis kamu pakai apa? Yang 0 Pak. Iya 0 ditulis 0 x sama dengan 0 gitu. Nah supaya orang tahu bahwa atau kita sendiri tahu kita menggunakan titik kunci yang berapa karena ketika dipecah maksudnya apa? Tadi kan ada 4 1 2 3 4. Nanti kan dipecahnya menjadi 5 bagian 1 2 3 4 5 kan gitu. Kenapa diambil x sama dengan 0 perlu ditulis? Kalau kita langsung plus minus nanti kita nggak tahu nyimpen plusnya di mana.
Itu di bagian-bagian yang 5 tadi. Nah, ketika ditulis X sama dengan 0, kan udah ketahuan di garis bilangannya di bagian mana kan? X sama dengan 0, di bagian antara 1 dan min 1. Di situ ditandainya tanda positif atau tidak positif. Sudah. Ya. Sudah mana tanda positifnya ini? Ini Pak, kan tadi kita input ya. Ya. Iya, jadi kita masukin nilai nolnya, nilai X dengan 0. Jadi ini 0 kurang 1, kurung 0 tambah 1, kurung pangkat kedua. Ya, habis itu ini 0 tambah 2 sama dengan 0 kurang 3. Nah, habis itu 0 kurang 1 min 1, 0 tambah 1, karena ini pangkat 2, jadi nilainya sama aja 1. Terus 0 tambah 2 dipangkatkan 4. Habis itu tuh 0 kurang 3. Positif. Akhirnya aku kasih tanda positif ya biar jelas ya. Ini deh. Nah, habis itu tuh ini min 12. Nah, ini ada min 1 sama min 12. Minnya kita coret. Ya udah dapat 1 per 12. Nah, gitu nih. Sudah. Lanjut. Jadi ini kita dapat titik 1 per 12 itu nilainya positif ya. Yang pastinya nilai 1 per 12 itu tuh range-nya tuh di bagian sini. Ya, di antara 0 sama dengan 1 dong, otomatis nilai 1 per 12-nya. Karena itu nilainya positif. Nah, makanya kita kasih nilai positif di antara min 1 sampai 1 ini. Nah, range-nya positif. Terus kita ngeliat ini yang satunya. Nah, yang satunya itu kan nilainya pasti lebih besar pada itu kan. Lebih besar pada 0. Nah, kan arahnya ke sini. Terus yang ini yang positif, ini yang negatif. Gara-gara dia itu di atas tadi kan. Gara-gara dia tuh masih pangkat genap. Pangkat ganjil, maaf. Kan kalau pangkat ganjil dia kan bakal positif. Itu udah terlalu jauh di ini ketika kamu dapat positif di sini langsung bergantian. Iya, itu maksud saya Pak. Nah, terus yang ini bergantian kecuali di X yang pangkat itu pangkatnya. Ada yang ini. Ya. Yang itu baru dia nggak bergantian dia di sini ya. Karena dia minus doang. Tapi ini dia tuh ambil daerah yang ini, tapi dia tetap lanjut ke min 2 ke sini. Ya. Dan yang masuk yang dibulatin itu min 2 memang 1 yang bulat ini. Jadi yang penampilan sayanya langsung ditulis yang penampilan sayanya. Yang HP-nya di bawah tuh. Itu 1 juga. 1, 3 gabung min 2 min 2 dulu ya min 2 dulu min 2 1 gabung min 2 Lah. Terima kasih. Ya. Saya plus dulu buat ini ya. Kan kita lihat ya. Jadi ya kita buat sesimpel mungkin ya. Tadi sudah saya minta dibuatkan garis bilangannya, yaitu garis bilangannya sama dengan yang kiri maupun yang kanan sama dikarenakan apa? Ya, titik pemecahnya sama ya. Cuman beda posisi yang atas bawah aja kan. Nah, artinya kalau paham itu mau diganti posisinya pun tetap masih bisa ya. Yaitu ada 4 titik. Yang paling kirinya adalah min 2 gitu ya. Kemudian min 1, kemudian 1, kemudian 3. Nah, angka-angka lainnya nggak kita tulis dulu supaya kita nggak bingung kan. Itu kan sudah ada partisinya gitu bagiannya. Ini kalau mau ditulis boleh kayak ini tadi, angka-angkanya boleh, nggak ada masalah. Cuman partisinya kita nggak, supaya nggak bingung dari mana ke mana. Dari negatif ke sampai min 2, min 2 sampai min 1, min 1 sampai 1, 1 sampai 3, 3 sampai
Sehingga itu namanya partisi pemecahnya. Kan titik pemecah untuk memecah itu sebenarnya ya. Nah, sudah titik pemecahnya sudah, garis bilangannya sudah. Setelah garis bilangan titik titik uji. Ambil X sama dengan berapa tadi? 0. Maka kita substitusi kan? 0 kurang 1 begitu. 0 plus 1 pangkat 3 per 0 plus 2 kuadrat 0 kurang 3. Nah, kita cek sekarang 0 kurang 1 itu maksudnya adalah negatif. 0 plus 1 itu artinya positif, gitu ya. 0 plus 2 artinya positif, 0 kurang 3 artinya negatif. Negatif kali positif negatif, di bawah juga negatif, positif kali negatif negatif. Negatif dibagi negatif artinya positif. Sudah. Nah, sudah diberikan tanda positif di mana di X sama dengan 0. X sama dengan 0 kan posisinya di sini. Ya. Nah, gitu ya. Bisa? Itu dulu, sampai situ dulu. Nah, karena kita uji kan di X sama dengan 0. Boleh nggak uji di titik lain? Ya boleh. Ada di min 3 di sini. Ya. Kalau di sini min 1,5. Ya. Di sini ada 0 tadi. Di sini ada 2. Di sini ada 4 dan seterusnya. Gitu ya? Sudah? Ketika sudah ada tanda positif di situ, maka bergantian tanda kecuali di pangkat genap. Ini tetap bergantian tanda ganjil. Pangkat genap tidak bergantian tanda. Sekarang kita jalankan positif ke kanan, negatif, positif, gitu ya. Positif dari tengah ke kirinya negatif. Ketemu min 2 negatif lagi. Karena tadi tidak bergantian tanda. Gitu ya. Sudah? Saya? Tahapan terakhirnya adalah karena dia tanda himpunan penyelesaian ya, titik uji udah gitu. Himpunan penyelesaiannya adalah kurang dari sama dengan, kalau kurang dari saja bulatan kosong semua atau lebih dari saja bulatan kosong semua, ya tanda lebih dari atau kurang dari dia bulatan kosong. Nah, kalau lebih dari atau kurang dari saja ini bulatan kosong, nggak diapa-apain. Tinggal dipilih aja yang kurang dari yang negatif, lebih dari yang positif. Tapi kalau lebih dari sama dengan, dipilih bagian pembilangnya, ini di X sama dengan min 1, ini X sama dengan 1, pembilangnya bulatan penuh. X sama dengan 1 di sini, X sama dengan min 1 di sini, nah ini bulatan penuh. Yang bawahnya bulatan kosong. Ya. Nah, himpunan penyelesaiannya udah kelihatan langsung kan? Diambil yang kurang dari sama dengan. Berarti kalau kurang dari sama dengan, ini ke kiri kan itu ya. Ini kan negatif, kurang dari sama dengan negatif, ya kan? Kemudian, nah, gitu. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah dari gambar tersebut, himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari sama dengan min 1, X tidak sama dengan min 2, gitu ya. Kemudian, X kurang dari 3, X lebih dari sama dengan 1. Gitu ya. Kalau yang di sana paling apa? Itu tuh salah titik ambil 1 sampai dengan 3 kan ada dari kirinya kamu nggak ambil. Dari kirinya mana? Yang 1 sama 3. Ini sini ke kiri. Ya. Nggak ada kamu. Itu salah tulis Pak. Katanya itu tuh yang mulai dengan seperti itu. Ya. Burung. Ini kan negatif ya? Ya. Dari negatif 3 sampai min 1 sampai min 1 kecuali 2 ya. kecuali 2. Nah, makanya cara tulisnya begini. Ya, boleh dengan cara lain, boleh. Cara nulis dengan cara lain begini. Dari
negatif tak hingga, ya. Negatif tak hingga nulisnya begini, sampai berapa? Sampai min 2 dulu boleh, min 2, min 2-nya begini. Ya, karena dia bukan merupakan solusi. Digabung min 2, nah min 2 juga bukan solusi itu. Karena kurung biasa ya. Min 2 sampai min 1. Nah, boleh begini. Ya. Kemudian dari 1 sampai 3 digabung, satunya bulatan penuh atau kurung siku sampai 3 kurung biasa. Nah, gitu. Gimana yang mudah untuk ditulis saja? Ya. Karena dia kurang dari sama dengan. Ya, kurang dari sama dengan kurung siku itu menunjukkan kurang dari sama dengan atau bulatan penuh. Gitu ya. Beda kan? Hanya satu angka dengan angka 1 ikut sebagai solusi atau tidak ikut sebagai solusi itu beda, ya. Bedanya cuma satu angka, yaitu angka 1 itu. Yang paling menyakitkan itu gini ya. Kalau ada data statistik atau berita atau apa, ya, misalkan satu orang mengalami kecelakaan, ya, bukan angka satunya itu, tapi kalau satu orang itu adalah kita, itu repot ya. Nah, itu dia masalahnya di situ, bukan di angka satunya itu. Kalau angka satunya itu adalah kita. Kalau kita berita misalkan berita statistik ini, sebagian besar rakyat Indonesia itu di bawah kemungkinan itu. Kita mikir dulu, kita masih di bawah kemungkinan atau tidak, ya. Nah, walaupun 70% orang Indonesia hidup di bawah kemungkinan, bahkan 90%, kalau kita lihat yang 10% itu, dia berita itu menjadi penting bagi kita. Ya, jadi kita lebih itu berita itu bisa jadi important buat. Tapi yang itu yang kalau ada keterangan yang kurang dari golongan yang tadi berarti harusnya kurangnya yang oh iya, betul. Nah, itu kan kritis jadinya, ya. Jadi min 1 x kurang dari sama dengan min 1 ya. Ya. Betul nih. Ini di sini betul, di sini sudah betul ya. Di sini tandanya ya. Tandanya adalah kurung siku ya. Ya, karena bulatan penuh. Ya, dan kalau sudah paham itu berarti udah ini sudah bisa memahami ya. Ya. Memberikan soal yang sama, kayak posisi yang berbeda, supaya bisa memahami konsepnya. Ya. Nah, coba perhatikan yang dilakukan oleh pemerintah, memberikan nama yang berbeda, tapi konsep yang sama. BPJS, ya, dengan sehat, ya kan? Konsepnya sama aja itu sebenarnya, yaitu jaminan kesehatan, tapi dikasih nama yang berbeda. Padahal kalau saya memberikan sama aja tapi banyak nama, tapi konsepnya itu juga gitu ya. Berarti kan kalau kita memahami konsep mau dikasih nama apapun juga kita paham, oh ini begini caranya bekerja suatu pola ya, gitu ya. Apakah perubahan nama itu tidak menghabiskan biaya besar, ya kan? Hanya mengubah nama tadi aja, Indonesia Sehat, Jaminan Kesehatan Nasional ataupun DKN ya sekarang ya, DKN Kartu Indonesia Sehat, berapa banyak yang berubah dari tulisan lambang kementerian, websitenya, apa segala macam, stempel, ya, semuanya
adalah biaya. Iya betul. Jadi kerja namanya Betul, tapi di sini kan masih ada lagi. Jadi yang di sini kan kita ini kan atau mungkinnya di antara 3 dan 1 ini berarti kurang itu dong posisi itu kan yang kayak ya udah. oh ya. Ini kan yang kamu maksudkan atau jadi ketika himpunan penyelesaian ini kurang dari ya, kurang dari sama dengan itu atau itu maksudnya adalah kita lihat di garis bilangannya tadi solusinya kan yang negatif kurang dari sama dengan kan di sini ini ya, yaitu kurang dari -1 kecuali 2 ya kan, ini artinya kurang dari -1 kecuali 2 yang ini itu, atau yang ini gitu ya, atau itu maksudnya cara nulisnya bagaimana, atau kalau saya tulis ulang dengan cara yang kamu buat tadi, X kurang dari sama dengan -1, X tidak sama dengan -2, atau begitu ya, X kurang dari 3 lebih dari sama dengan 1. Kamu kan mau nulis ininya doang, kenapa? Iya kan? Yang kamu tulis X lebih dari 1 kan ini. Kan kalau saya tulis nih dari kiri ke kanan X lebih dari sama dengan 1 gitu kan? Nggak ada batasannya ini. Kalau X lebih dari sama dengan 1 kan ke sana tuh semua tuh. Ya. Itu. Tapi kalau ditulisnya X lebih dari sama dengan 1, ini cara bacanya, dan kurang dari 3, nah ini dia. Gitu ya. Tuh. Boleh atau itu di situ saya kasih tanda koma ya. Maksudnya di sini boleh atau. Siapa yang betul tadi? Yang ngerjain sesuai dengan ini? Ada yang betul? Jadi baru sekitar 3 orang ya. Nah, tapi nggak tahu kalau sekarang mungkin udah bisa semua ya. Ya. Nah, jadi nanti silakan ini ditugaskan di PR kan ya. Yang enggak ada ini. Yang dikerjakannya bukan semua. Satu aja, nomor 7 ya. Jadi PR nomor 7. Iya. Tahapannya diikutin ya. Jadi ya. Itu kan cuma tahapan keempat mulai ya. Ketiga ya. Untuk menunjukkan bahwa bisa mengerjakannya ya. Masih sama ya. Yaitu ini X sama dengan 0, sama dengan 2, sama dengan 3, X sama dengan min 1. Langsung garis bilangan. Ambil titik uji 1, positif atau negatif bergantian tanda, kecuali bilangan tersebut padatnya genap. Di titik X sama dengan berapa nih? X sama dengan 0, dia tidak bergantian. Ya. Nah, kemudian setelah itu nih tandanya lebih dari sama dengan. Lebih dari sama dengan berarti yang bilangnya bulatan penuh, penyebutnya bulatan kosong. Saya mau lihat bisa nggak? Ya, PR-nya nggak banyak, cuma 1 ya. Nah, tapi kalau dikerjakan dengan cara tidak tepat, memberikan kepada AI, ya gitu. Udah. nggak akan bisa. Jawabannya benar semua, tapi nggak akan bisa. Ya. Kalau mau kasih tugas banyak juga, jadi nggak penting ya. Harus saya kasih tugas banyak, coba tanya ke mahasiswa lain. Tugas saya itu bukan satu ya. Tapi kalau nggak dikerjain ya tetap nggak paham, nggak paham. Iya Pak.
Gimana? Oke, sekarang saya coba yang bentuk yang lain ini ya. Bentuk ya. Bentuk pertidaksamaannya ada dua, atau ini ada dua pertidaksamaan. Maka kita harus memisahkan bagian kiri dan bagian kanan, atau menyelesaikan satu persatu ini dulu. Satu gitu ya. Nah, selesaikan dulu satu yang ini. Saya anggap persamaan satu begitu. Kemudian baru selesaikan yang kedua ini. Nah, karena dia harus memenuhi kesemuanya, maka diambil irisan dari yang pertama dan yang kedua. Ya, karena harus memenuhi yang kiri, harus memenuhi yang kanan juga. Solusinya harus diambil yang irisannya. Gitu ya. Sekarang kita coba. Selesaikan yang pertama dulu. Ya, cara penyelesaiannya tadi udah ya. 5 tambah X kurang dari X kuadrat kurang X kurang 10. Ini bisa pindah ke sini, kanan pindah ke kiri atau kiri pindah ke kanan. Lebih mudah kiri pindah ke kanan. Ya. X kuadrat min X min 10 pindah ke kanan min 5 min X ya. Min 0. Nah, jadi X kuadrat min X berarti min 2X min 15. Itu ya, lebih dari 0. Ini saya pindah ke kanan ya. Jadi lebih dari 0. Himpunan penyelesaiannya ini difaktorkan dulu ya. Nah, lebih dari 0 X 5 3 min 5 plus 3. 5 kali 3 min 15, min 5 tambah 3 min 2 ya. Nah, titik pemecahnya ini adalah titik pemecah tadi X sama dengan 5, X sama dengan min 3. Ya. Garis bilangan yaitu min 5 dan 3. Min 3 dan 5. Nah, titik ujinya Gx sama dengan 0 itu biasanya kalau persamaan kuadrat yang di tengah itu negatif ya. Nah, yang di sisanya adalah positif. Mau diuji silakan uji di X titik uji. Titik uji X sama dengan 0 ya. Yaitu 0 kurang 5 negatif, 0 plus 3 positif. Negatif dikali positif hasilnya sama dengan negatif, maksudnya kurang dari 0. Jadi ini negatif, positif, positif. Kiri kanannya positif. Diambil tanda yang lebih dari sama dengan 0. Berarti solusinya adalah untuk yang pertama, himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari min 3, X lebih dari 5. Gitu ya. Selesai persamaan 1. Lanjut ke persamaan 2. Ya. Mana? Titik pemecah ya? Yang tadi aja ya, tahapan yang tadi aja. Yang 7 tadi ya. Titik pemecah, garis bilangan, titik uji, himpunan penyelesaian. Ya. Nah, yang kedua juga sama. X kuadrat min X min 10 ya. Yang ini kurang dari 2X. Kurang dari 2X. Satu ruaskan. X kuadrat min X min 2X min 3X min 10 kurang dari 0. Langsung difaktorkan. Yaitu 5 dan 2. Min 5 plus 2. Titik pemecahnya X sama dengan 5, X sama dengan min 2. Titik pemecahnya. Setelah titik pemecah, garis bilangan. Garis bilangan min 2 dan 5. Min 2 dan 5. Di tengahnya kalau persamaan kuadrat itu negatif, di kanan kirinya positif. Diambil yang kurang darinya. Berarti diambil yang sini ya. Dari min 2 sampai 5. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah
min 2 sampai himpunan penyelesaiannya adalah yaitu X kurang dari 5X min 2. Itu. Gitu ya. Dari min 2 sampai 5. Ya. Sudah? Persamaan 1 sudah, persamaan 2 sudah. Sekarang kita ambil irisannya. Coba kita lihat yang 1 dan yang 2. Ada nggak irisannya? Yang 1 tadi dari berapa? Min 3 ya. Min 3 ke kiri. Ini satu lagi 5 ke kanan. Satu lagi himpunan penyelesaian yang kedua. Min 2 sampai 5. Min 2 di situ kan? Ini 3 ya? 5 ya, sorry 5 ya. Ini 5 sampai 5. Min 2 sampai 5 berarti ini nih. Nah, nggak ada irisannya kan? Ya, berarti himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Ya. Iya, kan nggak ada irisannya ya? Nggak ada irisan itu. Jadi himpunan kosong. Kalau mau ke kamar mandi nggak apa-apa langsung aja ya. Dan distrakt ya. Biar tadi distrakt. Kalau main cacing itu kalau Bisa dibangun. Jadi himpunan penyelesaian 1 ada, yaitu tadi dari min 3 ke kiri, 5 ke kanan. Ya kan karena tadi ada 1, 2, 3. Nah, tapi kalau untuk memenuhi keseluruhannya ternyata tidak ada yang memenuhi. Sebenarnya kita bisa menguji juga. Contoh kita uji persamaan ini tadi, sembarang aja kita ambil karena nggak ada yang memenuhi. Kita coba aja uji, betul nggak sih masuk persamaan tersebut? Nah, coba kita uji. Kalau kita ambil X sama dengan min 2, kita uji ke dalam persamaan di atas loh. 5 tambah min 2 atau 5 kurang 2 hasilnya adalah 3 ya. Kurang dari min 2 kuadrat 4. Min 2 plus 2 itu kan ya. Kurang 10. 2 kali min 2 min 4. 4 tambah 2 6. 6 kurang 10 min 4. Nah, ini aja udah salah ya. Ini salah, ini juga salah. Itu cara kita mengujinya tuh bisa begitu. Jadi kalau tadi himpunan penyelesaiannya benar atau enggak, bisa coba diuji dengan cara dimasukkan ke dalam persamaannya. Ya, bentuk ininya benar nggak si tandanya ini? Ini kan kayaknya salah, 3 kurang dari min 4 kan? Kita coba uji dengan angka lainnya, angka 2 misalkan. Itu kan min 2. Kita uji dengan X sama dengan 2. Berarti 5 tambah 2, 7. Kurang. 2 kuadrat, 4. 4 kurang 2, kurang 10. 2 kali 2, 4. 7 kurang dari 12, min 8. Kurang 4. Ini ya salah ya. Ini ya salah, ini ya benar. Tetap aja pernyataannya salah. Nggak memenuhi. Dia memenuhi sebagian bisa tadi, ada solusinya. Sebagian kiri bisa, sebagian kanan bisa untuk memenuhi keseluruhan ternyata tidak ada yang memenuhi. Kita ambil angka 0 di 5 min 10. 5 kurang dari min 10 udah salah, ya kan? Ada pertanyaan?
Ada pertanyaan? Nggak ada, bisa? Nah, oke. Kalau sudah, saya anggap sudah bisa ya. Lanjut ke pertidaksamaan ya. Pertidaksamaan nilai mutlak ya. Nah, nilai mutlak, secara umum kita tahu nilai mutlak itu adalah nilai positif ya. Nilai positif dia bernilai 0. Sorry, dia nilai mutlak bernilai X kalau X-nya lebih dari sama dengan 0. Ini ya, nilai X kalau X-nya lebih dari sama dengan 0. Bernilai negatif X kalau X-nya kurang dari 0. Jadi secara sederhana kalau saya punya bilangan nilai mutlak dari 5 adalah nilai mutlak dari negatif 5 adalah 5. Tapi kalau saya tulis nilai mutlak X sama dengan 5, himpunan penyelesaiannya adalah apa? Kalau saya tulis nilai mutlak dari X sama dengan 5, himpunan penyelesaiannya adalah apa? 5 dan 5. Bila 5 kan dimutlakkan 5. 5 dimutlakkan 5. Kan? Jadi kalau nilai mutlak X sama dengan 5, himpunan penyelesaiannya adalah 5 dan min 5. Gitu ya. Nah, kalau kita substitusi min 5-nya ke dalam persamaan, hasilnya 5 kan? 5 ya kita substitusi, hasilnya 5 kan? Nah, itu yang dimaksud dengan himpunan penyelesaian. Sudah? Nah, jadi kalau nilai mutlak X sama dengan 5, kalau kita buat di garis bilangan begini. Nah, solusinya adalah min 5 dan 5. Nah, ini nilai mutlak X sama dengan 5 tuh. Ya. Tapi kalau nilai mutlak X kurang dari 5, maka solusinya yang berada di tengah sini. Tuh. Atau dengan kata lain, X-nya kurang dari 5 dan lebih dari negatif 5. Gitu ya. Contoh, kalau nilai mutlak X min 4 kurang dari 5 nggak? Kurang dari 5 kan? 4 kurang dari 5. Kalau nilai mutlak X-nya 4 kurang dari 5 nggak? Kurang dari 5. Begitu ya. Tapi kalau saya ambil min 6, nilai mutlak X-nya min 6, contoh. Min 6. Maka 6 kurang dari 5 nggak? Salah ya? Nah, maka kalau yang ke kiri sini dan yang ke kanan di sini, untuk nilai mutlak X lebih dari 5. Begitu. Ya. Yang di tengah itu adalah nilai mutlak X kurang dari 5. Yang di kanan kirinya nilai mutlak X lebih dari 0. Begitu ya. Nah, jadi begitu kita menguraikan ya, bentuk nilai mutlak X-nya. Tadi sama dengan 5, solusinya adalah 5 dan min 5. Untuk nilai mutlak X kurang dari 5, berada di antara min 5 dan 5. Untuk nilai mutlak X lebih dari 5, itu selebihnya dari ini. Yaitu X lebih dari 5 atau X kurang dari min 5. Begitu ya? Bisa? Nah, sekarang kita coba ke soal kalau bisa. Soal yang pertama. Yang sama dengan dulu. Nilai mutlak X 2X min 3 sama dengan 7. Berarti dia bernilai 7 dan negatif 7. Tadi ya, nilai mutlak X sama dengan 5 kan berarti
X-nya sama dengan 5 atau X-nya sama dengan min 5. Kan gitu ya. Nah, ini 7 dan negatif 7. 7 atau negatif 7. Jadi 2X min 7 sama dengan 7. 2X min 3 sama dengan min 7. Gitu ya. Sudah? Ditambah 3 kedua ruasnya menjadi 2X sama dengan 10. Dibagi 2 menjadi X sama dengan 5. Ditambah 3 kedua ruasnya menjadi 2X min 4. Kemudian dibagi 2, X sama dengan min 2. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah min 2 dan 5. Nah, kita coba aja. Min 2 masukin ke sini. 2 kali min 2 berapa? Min 4 ya. Min 4 kurang 3, min 7. Nilai mutlak dari min 7 sama dengan tuh. Betul ya? Sekarang kita input angka 5 ya. 2 kali 5 berapa? 2 kali 5, 10. Kurang 3, 7. Berarti nilai mutlak dari 7 sama dengan 7. Benar nggak? Ya. Itu kalau kita menguji ya. Nah, kemudian yang sama dengan udah, kita coba yang kurang dari. Nah, X kurang dari 7. Nilai mutlak X kurang 7. Nilai mutlak X kurang 7 kurang dari 6. Maka kalau kurang dari tadi berada di tengahnya ya. Cara nulisnya begini. 6 kurang dari gitu ya. Kurang dari 6 berada di antara min 6 dan 6. Gitu ya. Kalau kurang dari itu di tengah dia posisinya. Ini itu di garis bilangan tadi. Kalau sama dengan nilainya adalah min 5 dan 5. Kalau kurang dari posisinya di tengah sini, kurang dari 5 yaitu dari min 5 sampai 5. Kalau lebih dari di kanannya dan di kirinya, yaitu X kurang dari min 5 dan X lebih dari 5. Nah, ini tandanya kurang dari, diterjemahkan menjadi di antara min 6 dan X kurang 7. Itu bisa. Jadi X nilai mutlak X min 7 kurang dari 6. Untuk menghilangkan nilai mutlak ini, berarti X min 7 berada di antara 6 dan negatif 6. Gitu ya. Ketiga ruas ditambahkan angka 7 ya. Berarti di kirinya ditambah 7, di tengah tambah 7, di kanan tambah 7. 13, di sini X, di sini 1. Gitu ya. Bisa? Nah, ini. Jadi solusinya adalah ini. Kemudian yang lebih dari. Nah 2X min 3 lebih dari sama dengan 7. Kalau lebih dari, tadi tandanya adalah ke kanannya lebih dari sama dengan 7 gitu ya. Kurang dari sama dengan negatif 7. Gitu ya cara nulisnya. Nah, baru kemudian ditulis 2X min 3, 2X min 3, 2X min 3. Gitu ya. Diselesaikan, tambah 3 kedua ruas, berarti 2X lebih dari sama dengan 10. X-nya lebih dari sama dengan 5. Disaturuaskan juga di ini bisa 2X min 10 lebih dari sama dengan 0 gitu ya. Dibagi 2 semuanya X kurang dari 5 lebih dari sama dengan 0. Himpunan penyelesaiannya kalau titik pemecahnya kan cuma 1 nih kan. X sama dengan 5 ya. Ya, kalau kita dari persamaan ini bisa langsung X lebih dari sama dengan 5. Karena titik pemecahnya cuma 1 ya. Kalau titik pemecahnya 2 nggak bisa langsung seperti ini. Kemudian 2X ditambah min 3 ditambah 3, kedua ruasnya ditambah 3 ya. Yaitu menjadi min 4.
Nah, dibagi dua kedua ruas menjadi min 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X. Himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari sama dengan negatif 2 gabung X lebih dari sama dengan 5. Yang ini digabung dengan yang ini. Ada pertanyaan? Ada? Menyenangkan itu ya. Kita ada matematika itu. Kita diajak itu proyek ya. Jadi cara kita sebenarnya saya mencoba memahami kenapa kita nggak bisa itu. Yang terkait dengan bersaing ataupun nah, khususnya ada orang Indonesia. Nah, satunya ya karena jadi banyak makna yang nggak diketahui dari situ. Jadi seolah-olah itu nggak ada itu kaitannya dengan dari kehidupan sehari-hari itu apa itu nggak ada. Ada logika matematika, ada persamaan, ada ketidaksamaan. Ya, saya kira mau menginterpretasikan persamaan dan ketidaksamaan aja. Orang itu nggak paham. Contoh ya, kalau orang contoh yang ini itu suka ya, untuk orang suka yang sama ya, suka yang sama itu maksudnya harus baju yang sama, berdaya, bajunya beli yang sama, couple ya bahasanya. Tapi tahu nggak, yang couple itu sebenarnya yang paling membosankan, karena ketika sudah sama, pasti orang nyari yang beda, ya kan? Udah sama terus, bosan, ya. Menunjukkan bahwa sama atau tidak, baik couple yang tadi couple dan couple, problemnya bukan di situ, bukan sama atau tidaknya, tapi dia memahami nggak kalau sama itu harus seperti apa, kalau beda itu harus seperti apa. Makanya orang nggak bisa menginterpretasikan makna yang selama ini panjang dan sering dibahas itu yang kata di dalam Pancasila itu namanya walaupun berbeda-beda tapi satu tujuan, berbeda-beda, beragam ras, suku, bangsa, segala macam agama berbeda tapi satu. Kok satu kan sama, satu sama. Kok dianggap satu sama kan nggak sama, agamanya beda loh. Kok agama beda kan agama beda kan nggak pernah menjadi permasalahan kan, ya kan? Kan pasti punya wajib sendiri. Yang Islam dari ke gereja, kan nggak pernah jadi masalah. Ya orang nggak memahami itu. Contoh terakhir saya ambil ya, interpretasinya. Ketika menyelesaikan persamaan, tadi menyelesaikan persamaan, 2x sama dengan 10. X sama dengan mudah. Jadi sangat mudah menyelesaikan persamaan karena sama tadi, ya. Ya, karena orang sama contohnya apa? Sama-sama hobi main game, ya kan? Iya. Ketemu gimana? Obrolan tentang itu sama mudah menyelesaikan persoalan. Digunakan nggak di dalam hubungan sosial, maka nggak digunakan. Contoh misalnya, kalau senang tenis, pedal atau apa, senang main pedal misalkan aktif, itu pak kalau kita main pedal. Kalau kita main pedal pasti sudah jadi linknya. Ya. Kalau dalam kelas elit, coba yang tenis hobi itu, coba tenis. Kalau bisa tenis bisa tenis. Biasanya yang bisa tenis itu pejabat, ya kan?
Karena membahas proyek itu sekali maintenance ya. Karena proyek 1M tadi, ya kan? Saya coba datang ke tempat-tempat golf, ya kan? Main golf. Menyelesaikan persoalan dengan persamaan. Persoalannya beda. Dia mau proyeknya goal, dicari kesamaannya. Kesamaannya apa? Dia senang golf. Ada aja main. Di sini dilakukan. Dari si LDP-nya, LDP pada LDP itu badan swasta yang luar negeri swasta, LDP kalau yang negeri langsung ke pemerintah ya. Untuk membantu beberapa hal, diajaklah karena si dia senang badminton, diajaklah main badminton di sini. Nanti kalau mau itu. Ini menyelesaikan bersama. Sekarang saya mau menyelesaikan ketidaksamaan 2x lebih dari 10, ya kan? Sulit menyelesaikan ketidaksamaan itu. Harus saya uji dulu tadi. Padahal menyelesaikan ketidaksamaan juga dimulai dengan menyelesaikan persamaan. Apa yang dilakukan tadi? 2x kurang 10 lebih dari 0. 2 kali x kurang 5 lebih dari 0. Kan dibagi 2 semuanya kan? X kurang 5 lebih dari 0. Ya? Apa yang dilakukan di sini setelah faktor linear tadi titik pemecah itu kan x min 5 sama dengan 0, x sama dengan 5. Ini kan sama seperti persamaan kan? Jadi menyelesaikan pertidaksamaan itu, aku ini beda sama kamu, ya kan? Kamu mahasiswa, saya dosen. Nah, kalau sudah mulai seperti itu namanya menjadi perpecahan. Ya. Mau apa? Gue dosen, mau saya kasih nilai ini, terserah gue. Nah, karena saya dosen, saya mahasiswa. Memulai dengan pertidaksamaan. Tapi menyelesaikan pertidaksamaan tadi, saya dosen, kalian mahasiswa. Ini ketidaksamaan nih. Supaya kuliah bisa berjalan dengan baik, kita waktu yang pas kapan kira-kira bisa saya atau enggak, nanti itu juga bisa. Kan mulai dari persamaan ya kan? Jadi walaupun dia berbeda, ketidaksamaan, menyelesaikannya pun tetap dengan bersamaan dulu. Itu konsepnya gitu. Berbeda apa yang berbeda? Ya kan? Kita berbeda agama. Ternyata sama-samanya, sama-sama warga negara Indonesia. Ya kan? Mulai dari situ. Kalau sesama warga negara Indonesia apa? Harus saling gotong royong, saling bantu. Ya kan? Kalau mulainya dari perbedaan, kalau agamanya beda, dia menjadi musuh. Membuat perpecahan. Jadi nggak paham gimana konteks Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu baik persamaan maupun perbedaan tidak pernah menjadi problem. Seperti halnya kalau kalian nanti suatu saat nanti menjadi hubungan ya, baik dalam keluarga hubungan khusus, coba lihat di Indonesia ini banyak sekali problem. Bukan faktor karena ekonomi, katanya ekonomi di berita ya benar gitu. Ternyata Katanya faktor ekonomi, coba lihat benar nggak faktor ekonomi? Ternyata orang kaya ini juga ya. Kalau lihat berita-berita yang terkini itu P3K di Jawa Timur baru diangkat, tiba-tiba dia menjelekkan pasangannya, khususnya suaminya, karena yang P3K itu istrinya itu ya. Jadi persamaan ataupun tidak persamaan tidak pernah menyelesaikan, tidak pernah membuat permasalahan. Permasalahannya itu adalah solusinya itu adalah saling menerima itu sebenarnya ya, saling menerima aja. Gitu ya. Tahu
tahu namanya